Pemirsa Bursa Efek Indonesia kembali menyelenggarakan event tahunan yakni Public Expose Live 2021 sebagai salah satu bentuk perlindungan kepada pemodal atau investor untuk mengetahui kinerja perusahaan tercatat yang dibeli sahamnya. Tahun ini merupakan tahun kedua Public Expose dilaksanakan secara full virtual dalam kondisi pandemi COVID-19. Public Expose merupakan suatu pemaparan umum dari perusahaan tercatat kepada publik untuk menjelaskan bagaimana kinerja serta informasi lainnya terkait perusahaan tercatat dengan tujuan agar informasi tersebut tersebar secara merata kepada publik. Adapun Public Live 2021 akan dilaksanakan pada tanggal 6 hingga 10 September 2021 secara virtual sehingga dapat disaksikan dan diikuti secara langsung oleh investor dari seluruh Indonesia. Melalui kegiatan ini, investor dapat mengetahui kinerja dan rencana perusahaan serta dapat berinteraksi dengan manajemen perusahaan tercatat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam menentukan keputusan investasinya. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan di segmen ini kita akan membahas topik Public Expose Live 2021. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Igede Nyoman Yetna yang merupakan Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Nyoman. Selamat pagi, apa kabar Pak? Salam sehat Mas David. Ya, terima kasih Pak Nyoman sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita adalah Public Expose Live di 2021. Sebelum kita membahas terkait pelaksanaannya Pak Nyoman di tahun 2021 dan telah dilaksanakan di tahun sebelumnya, sebenarnya secara deskripsi apa itu Public Expose Pak Nyoman? Baik, terima kasih Mas David. Tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah event yang unik. Ada Public Expose di mana ada pemaparan dari top management team perusahaan tercatat kepada stakeholder-nya. Perlu diingat bahwa tidak semua stock exchanges menyelenggarakan Public Expose. Jadi kita menyelenggarakan Public Expose Live 2021 karena kita sadar dan kita mengetahui kondisi yang terjadi sehingga kita mengupayakan ada media khusus nih, ya, tempat di mana para investor, para publik dapat bertemu langsung dan bertanya terkait dengan performan dari perusahaan tercatat. Nah, kalau kita melihat dari sisi background-nya, tentunya ini adalah upaya dari SRO, di mana ada Bursa Efek Indonesia, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan Custodian Sentral Efek Indonesia, disupport oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kita menyiapkan media untuk bisa bertemunya para investor dan juga para top management team perusahaan tercatat, dan ada two-way communication di sana. Kemudian ini juga menjadi bagian dari 44 tahun diaktifkannya pasar modal Indonesia. Jadi harapan kami dengan adanya event ini juga akan memperluas literasi kepada publik. Mas David, ada hal yang menarik yang dapat kita sampaikan, bahwa kita selenggarakan acara ini full virtual karena kita melihat kondisi yang terjadi saat ini, dan secara historis di tahun 2020 dengan diselenggarakan secara virtual sudah ada 41.000 investor yang terlibat, yang berpartisipasi. Jadi artinya penyelenggaraan acara ini meningkatkan dari coverage investor. Hampir semua provinsi terlibat, ya, dan ada 31 negara di Asia, kemudian USA, Kanada, dan Eropa yang terlibat di tahun 2020. Begitu Mas Dewi. Baik, Pak Nyoman, sebenarnya apa yang melatar belakangi dengan adanya kegiatan ini Pak? Apakah karena ada memang pandemi COVID-19 sehingga bertatap muka langsung tidak dilakukan dalam hal ini? Atau dalam kata lain, tanpa pun ada pandemi, kegiatan Public Expose secara live ini, secara virtual ini, dengan adanya kemajuan teknologi digital akan tetap dilakukan? Ya, pertanyaan yang menarik ya. Jadi acara Public Expose itu adalah acara yang memang kita mandatkan untuk diselenggarakan oleh perusahaan tercatat. Nah, selain penyelenggaraan Public Expose, dalam hal perusahaan tercatat sudah dapat menyampaikan performanya ya kepada
publik lewat platform penyampaian informasi juga sudah kita anggap mereka melakukan public expose. Nah, public expose live yang kita selenggarakan ini untuk menambah lagi, mengenrich informasi. Ada atau tidak ada pandemik, tentunya kita akan pertimbangkan untuk tetap diselenggarakan, mengingat manfaatnya yang dapat kita optimalkan ke depan. Tadi saya sampaikan bahwa para investor itu dapat melakukan two-way communication. Jarang-jarang ada event di mana publik diikut sertakan untuk melihat perkembangan, mendengar gitu ya, dan diberikan kesempatan bertanya kinerjanya dan apa yang rencana strategis ke depan yang akan dilakukan. Dan hal ini tentunya akan menambah informasi untuk pengambilan keputusan investasi. Demikian Mas David. Baik, kegiatan Public Expose Live ini sudah diselenggarakan di tahun lalu Pak Nyoman, di 2020 yang bertepatan juga dengan pandemi. Apa yang menjadi perbedaan Pak dari sisi pelaksanaannya di tahun 2021? Apakah dari jumlah perusahaan tercatat mengalami peningkatan, kemudian juga kuota peserta juga mengalami peningkatan dalam hal ini? Ya, baik. Jadi secara umum pelaksanaannya relatif sama dengan penyelenggaraan sebelumnya. Yang pertama dari sisi media, tadi kita sudah sampaikan fully virtual. Kemudian yang kedua dari sisi jumlah partisipan perusahaan tercatat. Saat ini juga kita mengharapkan partisipasi dari 50 perusahaan tercatat, sama dengan periode sebelumnya, yang memang kita pilih sesuai dengan beberapa kriteria yang kita tetapkan, compliance level, market size dalam hal ini market capitalization, dan free float dalam jumlah yang relatif lebih besar dari perusahaan-perusahaan tercatat yang lain. Jadi secara pelaksanaan relatif hampir sama, Mas David. Ya. Kita yang berbeda tentunya harapan kita ke depan nih, bahwa pelaksanaan ini akan lebih meningkatkan coverage dari sisi investor yang terlibat. Kalau dari jumlah perusahaan tercatat, kami melihat bahwa 50 perusahaan tercatat relatif cukup, karena kita bagi nanti dalam durasi beberapa hari, ya. Namun yang kita ingin emphasizing adalah bagaimana kita meningkatkan coverage dari investor atau publik yang terlibat. Baik, dengan beberapa kriteria yang sudah disampaikan tadi untuk perusahaan tercatat yang akan melakukan public expose, ada kemungkinan tidak Pak, perusahaan yang sudah melakukan public expose di tahun sebelumnya kembali akan melakukan hal yang sama di tahun 2021 ini, atau perusahaan tercatat yang sudah melakukan public expose di tahun sebelumnya memberikan kesempatan kepada perusahaan lain yang belum melakukan public expose di tahun ini? Iya. Tentunya kesempatan ini kita berikan secara equal treatment kepada perusahaan tercatat. Kepada perusahaan tercatat yang telah memenuhi kriteria melakukan public expose dan dalam durasi waktu yang kita sediakan mereka mendaftar, maka kita berikan kesempatan kepada mereka untuk menyelenggarakan public expose ini. Jadi walaupun mereka sudah memenuhi kriteria, ingin menyampaikan lagi public expose ini, ingin bertemu muka dengan para investor, kita berikan kesempatan asal durasi dari pendaftaran mereka sudah menyampaikan pendaftaran. Demikian Mas David. Secara umum bagaimana profil dari perusahaan tercatat yang akan mengikuti public expose di 2021 ini Pak? Ya, kami upayakan dari 50 perusahaan tercatat yang involved di public expose live ini, tadi saya sudah sampaikan bagaimana kita jaga secara compliance level, market size, dan free float yang relatif lebih dari yang lain. Kita juga lakukan kombinasi, jadi kita pilih di antara beberapa sektor yang ada sehingga dapat mewakili, merepresentasikan sektor-sektor yang ada. Jadi teman-teman nanti para investor publik dapat melihat keterwakilan dari sektor finansial gitu ya, dari basic material, kemudian healthcare yang saat ini sedang mendapatkan pantauan atau atraktif dilihat oleh publik akan hadir di sini.
kemudian kami juga ingin menyampaikan rasa apresiasi kami tentunya atas willingness dari listed companies yang dalam durasi waktu yang pendek kita berikan kesempatan untuk Baik. melakukan pendaftaran. Mereka memenuhi pendaftaran dan penuh semua di 50 seat yang kita sediakan. Baik Pak Nyoman, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan kembali. Nanti saya akan coba tanyakan bagaimana cara mendaftarkan diri untuk mengikuti Public Expose Live di 2021 ini. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa telah bersama kami, Marga Review akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir di Marga Review dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat tujuan kegiatan Public Expose Live 2021 pemirsa, menempatkan Bursa Efek Indonesia sebagai fasilitator untuk mempertemukan investor dengan perusahaan tercatat, meningkatkan pemahaman investor terhadap kinerja perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia, membuka akses dan hubungan yang lebih luas antara investor dengan perusahaan tercatat, menambah basis investor lokal, meningkatkan likuiditas pasar. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat konsep Public Expose Live di 2021, pelaksanaan di 6 sampai dengan 10 September 2021, 50 perusahaan tercatat Zoom, target peserta berasal dari analis perusahaan efek, manajer investasi, dan juga dari berbagai kalangan lainnya, termasuk masyarakat umum ini. Kemudian dilakukan secara live melalui aplikasi webinar Zoom, dan rekamannya dapat ditonton kembali melalui channel YouTube Indonesia Stock Exchange. Itu dia beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Igede Nyoman Yekna, Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia. Pak Nyoman, kita lanjutkan kembali Pak. Ini kegiatan dilaksanakan 6 sampai dengan 10 September 2021. Dari sisi pendaftaran, Pak Nyoman, ketika saya dari masyarakat umum, investor, ingin ikut berpartisipasi, bagaimana cara pendaftarannya, Pak Nyoman? Baik, para pemirsa sekalian, kami sangat mengharapkan nanti pelaksanaan acara ini tentunya akan bermanfaat buat semua investor dan juga publik. Cara pendaftarannya sangat simpel, silakan melakukan registrasi secara online. Jadi yang pertama adalah mendaftar melalui website www.idx.co.id. Nanti di sana terdapat 50 perusahaan tercatat yang dipilih. Silakan memilih sesuai dengan preferensi, ada 50 nanti pilihannya. Setelah itu mengisi form registrasi, tentunya sangat simpel dan sederhana informasi yang diharapkan. Setelah itu para peserta yang sudah terdaftar akan mendapatkan link untuk mengakses secara instan nanti sesuai dengan jadwal yang telah dipilih. Nah, setelah itu peserta dapat menyaksikan secara langsung pemaparan dari perusahaan tercatat yang dipilih melalui aplikasi Zoom. Informasi Public Live 2021 ini juga dapat dilihat, dibaca gitu ya, lewat media sosial kami, Instagram @Indonesian Stock Exchange. Jadi harapan kami teman-teman para pemirsa sekalian dengan mudah nanti sudah mendaftarkan diri dan mengajak rekan-rekan yang lain untuk mendaftar seperti apa yang disampaikan tadi. Mas David. Pak Nyoman, sebagai peserta ini wajib memiliki rekening efek. Masyarakat umum yang belum memiliki rekening efek dan ingin menjadi investor juga bisa ikut berpartisipasi, Pak? Ya, betul. Jadi pada saat ini tentunya Public Expose kita tidak hanya tujukan kepada investor yang telah memiliki SID, namun calon investor ya yang ingin mengenal perusahaan-perusahaan dari daftar 50, silakan mendaftarkan, karena ini bagian dari literasi kita untuk menambah, mengenrich informasi kepada publik, termasuk juga kepada calon-calon investor. Mas David. Baik, ada batas waktu Pak Nyoman untuk dari sisi pendaftaran, Pak? Ya, dari sisi pendaftaran tentu kita tetapkan durasinya, gitu. Tapi kita harapkan nanti untuk periode pendaftarannya dapat
dilakukan 24 jam ya Oke. teman-teman sekalian, karena secara online ini kita buka. Jadi harapan kami dari peserta sudah mendaftarkan mulai saat ini dan kita buka 24 jam. Jadi harapan kita kapanpun teman-teman ingin mendaftarkan sebelum hari hanya kita tetap buka, Mas David. Baik. Dari sisi kuota Pak Nyoman, terutama per sesinya, ada pembatasan tidak Pak? Atau mungkin siapa saja bisa berpartisipasi dalam hal ini? Ya, kalau dari sisi kapasitas dengan media Zoom yang ada, tentunya kita buka relatif lebih luas gitu ya. Di tahun kemarin 2020 ada 41.000, kita harapkan 60.000 atau 80.000 kita masih ada room buat investor dan publik untuk mendaftar. Jadi silakan daftar dan kita akan akomodasi, Mas David. Baik, dalam pendaftaran free tanpa dipungut biaya Pak? Ya, tentunya bursa sebagai fasilitator, kita menyiapkan segala event, fasilitas, dan hal ini tentunya free of charge. Tidak ada biaya pendaftaran apapun. Baik, dan semoga ini bisa menjadi referensi Pak Nyoman, baik dari para investor, calon investor untuk segera mendaftarkan diri untuk mengikuti program Public Expose Live 2021. Pak Nyoman, sebenarnya apa yang diharapkan oleh Bursa Efek Indonesia dari penyelenggaraan Public Live di 2021 ini? Ya, tentunya hal yang kami sangat harapkan adalah bagaimana kita bursa dengan disupport oleh SRO yang lain dan juga mendapatkan pengawasan dari otoritas jasa keuangan mampu menyediakan event ini, di mana event ini akan bermanfaat buat para investor, calon investor untuk bertemu dengan top management team dari perusahaan tercatat. Jadi tadi juga sudah disampaikan, kita ingin agar pengambilan keputusan investasi itu didasarkan atas fundamental value, ya, dan dalam hal ada hal-hal yang ingin diketahui oleh para investor, mereka juga mendapatkan kesempatan untuk bertanya langsung dari trusted source-nya, ya, source yang dapat dipercaya, dalam hal ini manajemen perusahaan tercatat, untuk mempertanyakan bagaimana performa dan apa rencana-rencana ke depan. Nah, tentu kita ingin menciptakan, meng-create sebuah market yang berintegritas, di mana pengambilan keputusan investasi dan transaksi yang terjadi berdasarkan informasi-informasi yang valid dari trusted source. Demikian, Mas David. Baik, Pak Nyoman, terkait dengan pelaksanaan dari Public Live di 2021 tadi memberikan informasi kepada investor. Nah, bagaimana kepada calon investor? Apakah nanti juga muaranya lebih kepada peningkatan jumlah investor, Pak, di tahun ini? Kalau kita review dari pelaksanaan di tahun 2020 lalu, ada feedback tidak, Pak? Dari sisi jumlah investor ini mengalami pertambahan begitu? Iya, jumlah investor kita khususnya yang di bawah usia 40 tahun itu meningkat sangat signifikan. Jadi kalau kita lihat dari pie chart dari jumlah investor yang ada di Indonesia, kita memiliki bonus demografi bahwa hampir 80%, ya hampir 80% usia investor kita itu berada di usia di bawah 40 tahun. Dan ini mengalami peningkatan yang signifikan dari periode 2020 ke 2021. Karena kondisi saat ini adalah kondisi yang masih pandemik, dan ini yang akan mengakselerasi para investor, khususnya investor-investor milenial, untuk dapat mengutilisasi teknologi. Nah, mereka inilah yang kita harapkan, selain juga tentunya yang 41 ke atas, yang memiliki kemampuan finansial yang lebih mungkin dari yang milenial itu untuk juga berpartisipasi. Namun, tadi saya sampaikan bahwa dengan bonus demografi yang ada, kita mendapatkan advantage bahwa dengan penggunaan teknologi juga akan mengakselerasi dari generasi-generasi milenial ini untuk mengutilisasi pelaksanaan, termasuk pelaksanaan Public Expose Live yang akan juga dilaksanakan
secara virtual. Demikian Mas David. Baik Pak Nyoman, dengan penambahan dari sisi jumlah investor, upaya-upaya yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia, termasuk juga dengan pelaksanaan PUBEK Live di 2021, apakah ini juga memberikan persentase dari sisi investor Pak, antara asing sama domestik? Singkat saja Pak. Ya, baik. Di kita di tahun 2020 dan 2021, hal yang menarik terjadi bahwa dari sisi proporsi baik ownership ya maupun dari sisi transaksi harian itu didominasi oleh investor lokal kita. Ya lebih dari 55% itu sudah menjadi dominasi lokal. Dengan demikian sangat kita harapkan bahwa pada tahun-tahun mendatang investor domestik akan menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Selain juga kita tetap mengattract investor asing untuk datang ke Indonesia. Thank you. Pak Nyoman, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan sukses untuk acaranya Pak, untuk PUBEK Live di 2021. Pak Nyoman, terima kasih. Sehat selalu Pak. Thank you. Sukses. Mas David. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah menemani dalam market review, dan pemirsa, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker karena masker dapat melindungi kita dari orang terdekat dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Dan salam sehat. Dan pemirsa, akhirnya saya David Sanovo dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.